Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di mata kuliah perkembangan peserta didik. Kali ini meeting kedua, kita akan membahas tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. Karena meeting kedua ini adalah sudah masuk ke materi dan ini merupakan meskipun ini meeting kedua tapi materi yang pertama. Jadi kita membahas tentang konsep dasar perkembangan peserta didik. Oke, sebelum kita membahas tentang mengetahui apa sih sebenarnya perkembangan peserta didik itu, gitu. Ada tiga kunci yang harus kita pahami di sini. Yang pertama adalah perkembangan, yang kedua adalah belajar, yang ketiga adalah peserta didik. Nah, sebenarnya ada poin lagi di selain tiga ini, tapi masuk ke ranah perkembangan. Apa itu maturity atau kematangan? Seperti itu. Oke, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari perkembangan. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, mungkin dulu teman-teman ketika SMP ada pelajaran IPA tentang ciri-ciri pertumbuhan, ciri-ciri kehidupan makhluk hidup itu adalah tumbuh dan berkembang, gitu kan. Nah, kalau tumbuh itu biasanya cenderung bersifat kuantitatif. Nanti di slide selanjutnya ada ya, supaya kita atau lebih ngeh lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Karena makhluk hidup itu tidak luput dari yang namanya tumbuh dan berkembang, gitu. Kalau tumbuh itu secara kuantitatif makin tinggi, makin besar kan seperti itu. Nah, kalau perkembangan ini bisa dari segi secara kuantitatif maupun kualitatif menunjukkan itu. Karena apa? Karena yang namanya perkembangan itu merujuk pada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Makanya ada istilah secara kualitatif juga. Ini nggak bisa diukur lah yang namanya perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis atau kematangan ya. Biasanya kalau fisik tadi meliputi kematangan fisik, meliputi kematangan biologis, sorry ya. Kalau perubahan fisik tadi meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma. Contohnya apa? Nah, ketika awal konsepsi itu kan sel telur dibuai oleh sperma, kemudian menjadi zigot, kemudian menjadi embrio sampai akhirnya janin, terus semester pertama, terus semester kedua, terus semester ketiga. Nah, ini kan tidak bisa juga ya ini kan secara nggak langsung baik secara kuantitatif atau kualitatif gitu, karena ada perubahan itu tadi seperti yang saya katakan, ada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik atau psikisnya ya. Kalau fisik itu tadi ya, pengembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dengan lingkungan. Ini merupakan perwujudan dari perkembangan itu sendiri. Makanya stressingnya dari perkembangan itu adalah perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman baik secara kuantitatif maupun kualitatif, gitu. Kalau kuantitatif bisa diukur secara langsung seperti eh, makin tinggi makin besar itu tadi, gitu ya. Oke, selanjutnya perubahan kuantitatif. Kita lebih spesifikkan di situ. Nah, disebut juga dengan pertumbuhan sebagaimana yang sudah saya katakan tadi ya. Merupakan buah dari perubahan aspek fisik seperti penambahan tinggi, berat, proporsi badan seseorang. Artinya gini, uh, individu atau memang konteksnya kita membahas peserta didik ya, tapi kita ini kan dulu dengan istilah individu ya atau seseorang itu mengalami pertumbuhan gitu. Contoh misal nanti di materi-materi selanjutnya itu juga akan lebih dibahas tentang tugas-tugas perkembangan dan lain sebagainya itu. Nah,
Jadi kan anak atau individu itu kan lahir bayi, ukurannya biasanya kan normalnya kan nggak sampai 1 meter berapa kan gitu, berapa senti gitu kan, beratnya berapa kilo berapa senti kan kayak gitu. Nah, pada saat usia 2 bulan 3 bulan 4 bulan, bayi itu kan akan mengalami pertumbuhan makin panjang kan kayak gitu. Kemudian berat badannya naik sampai pada usia 2 tahun 3 tahun 4 tahun, sampai seperti kalian saat ini dengan tinggi badan yang beraneka ragam, jelasnya kan mengalami pertumbuhan seperti itu. Berat badan juga akan mengalami pertumbuhan. Jadi itu yang dikatakan perubahan secara kuantitatif bisa diukur dan dilihat gitu, intinya seperti itu. Kemudian perubahan kualitatif disebut juga dengan perkembangan, meliputi perubahan aspek psikofisik seperti peningkatan kemampuan berpikir, berbahasa, perubahan emosi dan sikap. Selain perubahan ke arah penambahan atau peningkatan, ada juga yang mengalami pengurangan seperti gejala lupa dan pikun. Jadi perkembangan bersifat dinamis dan tidak pernah statis. Nah, ada beberapa tidak saya sebutkan di sini ya. Jadi yang tadi dikatakan bahwa yang namanya perkembangan itu tadi kan adanya progresif seperti yang disebutkan di sini ya. Progresif yang terjadi sebagai proses kematangan dan seterusnya itu tadi. Nah, ini meliputi jadi secara tidak langsung kalau secara kualitatif itu akan secara kuantitatif ini perubahannya kan terjadi secara sistematis. Jadi gini, ketika bayi dengan ukuran badan atau proporsi badan sekian, tinggi sekian, berat sekian mengalami kenaikan. Nah, ini kan secara sistematis seperti itu. Makanya ada yang mengatakan bahwa yang namanya perkembangan dapat diartikan juga sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik yang meliputi jasmania maupun psikis atau rohania menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan. Nah, yang dimaksud sistematis di sini, perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antar bagian-bagian organisme, baik itu fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya kayak apa nih? Nah, contohnya seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki. Kita ketahui bahwa ketika anak belum bisa berdiri sendiri ya, sekitaran belum setahun gitu kan belum bisa. Rata-rata kan anak kalau udah bisa berdiri sendiri itu kan setahun lebih. Nah, sebelum sebelum dia bisa berdiri, dia tidak sebelum dia bisa berjalan, dia tidak akan bisa berdiri karena apa? Karena itu tadi gitu. Kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Nah, ini biasanya untuk yang ABG-ABG itu kan baru mengenal atau ngerti cowok ganteng, cewek cakep kan kayak gitu. Kemudian progresif. Nah, progresif ini berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam dan meluas. Baik secara kuantitatif, kalau kuantitatif itu di fisik maupun kualitatif di psikisnya. Contohnya seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik kayak yang saya jelaskan di awal tadi, makin panjang, makin tinggi, makin tinggi, makin gemuk dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, berkesinambungan. Berarti perubahan pada bagian atau apa ya istilahnya tuh, fungsi organisme itu berlangsung secara beraturan atau berurutan, tidak terjadi secara kebetulan atau loncat-loncat. Misalnya gini, dari bayi ya, kalau urutannya itu kan makanya tadi dikatakan sistematis, progresif dan berkesinambungan. Nah, berkesinambungan itu begini, bayi urutannya itu kan gini, bayi ya, eh,
bisa tengkurap, habis tengkurap bisa duduk, habis duduk bisa berdiri, habis berdiri bisa berjalan, habis berjalan bisa berlari. Kan tidak mungkin habis bayi langsung berdiri, tengkurap, berlari, berjalan, kan tidak mungkin seperti itu. Itu apa ya? Bisa dikatakan eh perkembangan, proses perkembangan atau intisari dari perkembangan itu. Makanya kan meliputi kuantitatif dan kualitatif itu tadi gitu ya. Kemudian kematangan atau maturity. Nah, terjadinya dinamika dalam perkembangan disebabkan adanya kematangan dan pengalaman. Ini seperti yang disebutkan di awal tadi kan, proses menuju kedewasaan atau kematangan itu tadi. Nah, biasanya kematangan ini muncul atau terjadi karena adanya suatu pengalaman gitu yang mendorong seseorang untuk memenuhi kebutuhan atau aktualisasi diri. Nah, kematangan merupakan faktor internal dari dalam ya yang dibawa setiap individu sejak lahir seperti ciri khas, sifat, potensi dan bakat gitu. Pengalaman merupakan intervensi faktor eksternal. Jadi intinya gini, yang dinamakan perkembangan itu mencakup adanya atau muara dari pertumbuhan dan perkembangan itu bermuara pada eh, kematangan atau kedewasaan atau dan pengalaman. Kenapa? Karena gini, individu itu akan mengalami perkembangan ya baik secara fisik atau psikis berhubungan dengan mental juga. Nah, itu kan berhubungan baik itu bisa diakibatkan bukan diakibatkan ya, tepatnya itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Nah, kalau dari faktor internalnya ini itu bisa dikatakan dari gen ya, gen. Nanti di meeting kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ini sekilas saja saya ini kan ya. Jadi ada dua, internal dan eksternal. Nah, internal itu bisa dari hereditas atau keturunan atau gen. Gen dari orang tua atau kakek buyutnya seperti itu. Nah, ini merupakan kematangan. Sedangkan pengalaman, nah pengalaman itu kan apa yang individu itu alami, yang individu lihat, yang individu pelajari. Nah, itu kan biasanya dari faktor eksternal, bukan internal gitu. Nah, pengalaman-pengalaman inilah yang akhirnya itu biasanya akan membawa individu itu pada yang namanya kedewasaan. Contoh misalnya adalah kita ketahui kalau anak-anak remaja, terutama anak-anak yang SMA, masa-masa pencarian jati diri, itu kan egosentrismenya kan cukup tinggi. Jadi kalau orang tua menasehati, itu merasa kayak ilfil mereka malah. Kenapa? Karena mereka merasa aku iki wis gede kok sih diperlakukan kayak anak kecil. Padahal kan cara pandang, cara mereka mengambil keputusan, sikap belum tentu dewasa seperti yang dia pikirkan kan seperti itu. Nah, biasanya orang tua yang mengerti pola asuh sesekali memang melepas anak, biarkan anak mengambil keputusan dengan harapan anak itu nanti akan belajar dari keputusan yang dia ambil. Misalkan orang tua melarang gitu kan. Dia tetap aja terutama ini contohnya tapi bukan pada hal negatif loh ya. Misalkan anak itu berteman dengan lingkungan yang suka minum minuman keras atau narkoba, orang tua membiarkan yuk enggak. Nah, biasanya keputusan-keputusan kecil gitu. Contoh misalnya orang tua mengarahkan karena orang tua biasanya tahu kan bakat anak ini di mana gitu. Nah, misalkan bakat anak ini di seni gitu, bakat anak ini di seni, lebih condongnya ke puisi misalkan. Lah tapi temannya anak-anak temennya si individu atau anak itu kebanyakan itu anak band misalkan. Sebenarnya dia nggak terlalu bakat di band sih gitu, cuma ngikut-ngikut aja gitu. Terus akhirnya ketika orang tua mau mengasah bakatnya di privat no supaya bisa lebih ini ya bakat puisi menulisnya itu. Nah tapi anaknya nggak mau, aku mau musik aja gitu.
ke musik aja. Akhirnya orang tuanya kan dengan berbagai negosiasi arek iki kok sik mental ae ya wis ikut toh kan kayak gitu. Nah, ternyata ketika dia musik dia nggak menguasai, nggak nyaman karena kan nggak bakatnya dia gitu loh. Nah, ini kan dia secara tidak langsung kan akan mikir iya ya berarti betul wong tuaku kan gitu. Aku gak bakat di sini. Nah, itu akhirnya kan menuju secara nggak langsung mengarah ke kedewasaan, membentuk kedewasaan seseorang atau individu gitu. Kita semua akan punya banyak pengalaman yang mengajarkan kita untuk lebih dewasa gitu. Itu sudah apa ya istilahnya itu sudah hukum alam lah gitu. Nah, memang kadang tidak semua orang juga bisa mengambil hikmah ya, hikmah dari semua semua apa yang terjadi sebagai proses belajar dewasa nggak semua seperti itu, tetapi banyak juga manusia yang pandai membaca hal-hal seperti itu sehingga dia bisa menjadi pribadi yang lebih matang atau dewasa gitu ya. Kemudian kedua faktor tadi, kematangan dan pengalaman, yakni kematangan, saya ulangi lagi, kematangan ini faktor internal dan pengalaman ini faktor eksternal, secara simultan. Nah, simultan itu artinya secara bersama-sama, secara bareng-bareng mempengaruhi perkembangan seseorang. Seorang anak yang memiliki bakat musik dan didukung oleh pengalaman dalam lingkungan keluarga yang mendukung pengembangan bakatnya seperti penyediaan dan memberi les musik akan berkembang menjadi seorang pemusik yang handal seperti yang saya katakan tadi ya. Perubahan progresif yang berlangsung terus-menerus sepanjang hayat memungkinkan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana manusia hidup. Nah, inilah nanti yang membentuk ciri khas atau indikasi bahwa orang itu sudah dewasa atau matang. Artinya ciri sederhananya atau tanda seseorang itu bisa dikatakan dewasa atau matang ketika seseorang itu mampu menempatkan diri di mana dia berada gitu. Kalau bahasa orang Pasuruan itu isok nggowo awak, isok ndelek awak kayak gitu kan. Nah, sikap manusia terhadap perubahan berbeda-beda tergantung beberapa faktor, diantaranya pengalaman pribadi, kemudian stereotip, kemudian nilai-nilai budaya, perubahan peran, serta penampilan dan perilaku seseorang. Mohon maaf ya, ini ada beberapa kekurangan tulis gitu. Jadi makanya kalau kalian dulu pernah menempuh mata kuliah pengantar pendidikan, kan bahwa long life education, pendidikan itu tidak dibatasi oleh batas waktu, ruang, dan usia, kan kayak gitu. Nah, belajar itu tidak harus secara formal di sekolah. Kita tidak harus belajar di sekolah, di kampus, di tempat kursus. Lingkungan keluarga juga mengajarkan kita untuk belajar. Lingkungan masyarakat mengajarkan kita untuk belajar. Lingkungan pertemanan kita pun itu juga ada muatan pembelajaran. Nah, banyak hal yang kita pelajari tidak hanya pelajaran ya, pelajaran dalam arti khusus kayak mata pelajaran atau mata kuliah tertentu gitu. Seperti yang saya katakan tadi, pengalaman hidup seseorang, baik itu pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain, itu akan menjadi sebuah pembelajaran berharga buat kita atau buat individu itu untuk bisa berubah menjadi lebih baik, lebih dewasa dan lebih matang. Seperti itu gitu. Jadi makanya kalian kalau menapaki kehidupan itu nggak usah di ini ya, nggak usah terlalu diratapi atau alay banget ya. Di apa istilahnya itu contoh ya ini contoh anak muda banget ya. Misalkan kalian putus cinta nih. Nah, patah hati kan biasanya sedih, nangis segala macam, ono sing sampai meratapi berhari-hari sampai ada yang berujung bunuh diri. Nah, ini kan gila banget nih kan kayak gitu. Kenapa dia tidak bisa mengubah mindset atau merubah sudut pandang yang lain gitu. Mungkin dia putus dengan pacarnya, ya kita kan dia harus melihat bahwa oh berarti ini nggak baik buat aku kan kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, jika dia itu bisa mengambil pelajaran, berarti kapanu lek menjalin hubungan jangan terlalu berlebihan mencintai seseorang sebelum dinikah kan kayak gitu, biar sakitnya nggak seperti ini kayak gitu dan lain sebagainya. Kemudian perkembangan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Oke, tadi sudah ya. Belajar.
suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh perubahan perilaku yang relatif dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotorik yang diperoleh melalui interaksi individu dengan lingkungannya. Nah, kalau kognitif ini biasanya berhubungan dengan intelijensi atau IQ ya. Sementara afektif ini biasanya berhubungan dengan sikap atau perilaku. Sedangkan psikomotorik ini contohnya apa ya gampangnya? Seperti sekolah-sekolah di SMK praktek-praktek gitu ya. Gitu. Kemudian konsep belajar abad ke-21, konsep belajar sepanjang hayat atau lifelong learning. Atau ada juga yang mengatakan lifelong education ya. Kemudian artinya di sini apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa belajar itu tidak dibatasi oleh ruang, tempat, waktu, usia, anytime dan every time kita bisa bisa and anywhere ya, pokoknya kita bisa belajar. Apapun itu kita bisa belajar gitu. Di mana aja. Karena belajar itu tidak harus belajar pelajaran, mata pelajaran atau mata kuliah, nggak sebatas pada itu gitu. Kemudian belajar bagaimana cara belajar, learning how to learn, yang bertumpu pada 4 pilar pembelajaran, yakni learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Ini kita akan bahas satu persatu, oke? 4 pilar pendidikan tadi. Learning to know, belajar untuk mengetahui. Nah, biasanya ini adalah level pembelajaran yang paling rendah. Paling rendah. Biasanya ini anak-anak yang baru apa ini? Kalau jenjang sekolah mungkin masih SD, tapi sekarang kan udah bergeser kan pendidikan itu nggak pada kodratnya sekarang itu pendidikan. Contoh maksudnya gini, seharusnya kalau berdasarkan psikologi yang benar tuh ya, TK itu nggak boleh, nggak waktunya, bukan masanya diajari untuk menghafal, untuk diajari bahasa, sudah menghafal bahasa Inggris, nama-nama hewan, berhitung berhitung bahasa Inggris misalkan kayak gitu. Karena apa? Pada usia-usia mereka itu masa-masanya itu ini learning to know, memang learning to know tapi dengan dunia atau sesuai dengan kan pertumbuhan atau perkembangan seseorang itu kan ada periodenya masing-masing. Ada periodenya. Nah, ketika periode usia anak TK itu pendekatan yang dilakukan seharusnya itu ya bermain yang mengedukasi gitu, nggak usah dibebani materi menghafal gini-gini, itu sebenarnya enggak, cara ilmu psikologi gitu. Jadi itu justru kayak memaksa, secara psikologis siswa dipaksa untuk melakukan sesuatu yang belum waktunya. Nah, tapi kenapa kok sampai sekarang lestari kayak gitu? Ya kembali lagi yang kalau di pengantar pendidikan dulu itu ada hubungan timbal balik antara sekolah dengan masyarakat kan gitu. Saat ini itu masyarakat akan lebih bangga kalau anaknya itu atau lihat anak tetangga lulus TK dari sana iso bahasa Inggris yo, iso iso nama-nama hewan bahasa Inggris, iso menghafal iki ini itu dan lain sebagainya, ada kebanggaan. Jadi kan secara tidak langsung sekolah kan harus mengikuti pasar. Sekarang yang dimaui orang tua itu apa, hanya bergeser ke situ akhirnya kayak gitu. Nah, pada dasarnya kan nggak seperti itu harusnya gitu kan. Arek TK ku sik wayahe seneng-seneng nyanyi-nyanyi ngono-ngono iku. Jadi memberi pelajaran kepada anak usia TK dengan permainan yang mengedukasi, nggak dibebankan menghafal atau yang lain-lainnya itu gitu. Learning to know. Nah, karena apa? Usia masa keemasan yang pertama bagi individu itu adalah di 1 sampai 5 tahun, golden age, dikenal dengan golden age, di mana pada usia ini itu apa ya, bahasanya yang tepat ini apa ya, istilahnya iku manas-manasine utek ngono, apa ya istilahnya kayak makanya dikatakan masa keemasannya gitu. Banter-bantere kerja, otak itu kerjanya otak itu di usia itu 1 sampai 5 tahun itu
golden age itu tadi. Makanya kan kalau kalian punya adik, punya ponakan, atau mungkin yang sudah menikah punya anak kecil gitu, itu kan ketika dia sudah mulai bisa ngomong tuh ya, kan sekitaran umur ya 1,5 atau 2 atau berapa, itu kan banyak yang ditanyakan gitu. Saya dulu aja kalau ditanya ponakan saya sampai kadang kita gak bisa untuk menjawabnya. Contohnya adalah saya dulu pernah ditanya keponakan saya itu gini, kan keponakan saya kalau dimandikan itu kan nggak mau sama mukanya karena airnya itu nanti masuk ke mata gitu kan. Nah jadi kan Tena kalau mandiin aku nggak usah pakai pakai muka ya, engkau perih mataku kan gitu lah. Tapi pas di kamar mandi itu kan ada ikan, dia mengamati ikan. Jadi waktu itu pas mandi itu dia ngeliat aja ikan itu gitu. Terus dia bilang ke saya gini, Tena kenapa ya ikan itu kok nggak merem tapi nggak nangis, nggak karena nggak sakit matanya. Kalau kalian jadi saya jawabnya apa gitu. Sewaktu rodok bingung jawabnya apa ya, ya apa ya. Terus akhirnya saya bilang gini, ya tentu saja dengan bahasa atau pemahaman yang bisa dipahami sesuai dengan usianya gitu kan. Ya saya bilang gini aja, jadi waktu itu kebetulan saya bisa ngambil ikannya kan. Begitu saya ambil dan ke apa, gayung nggak ada airnya kan, ikan kan akan lompat-lompat kayak gitu kan, lompat-lompat kayak gitu. Terus saya bilang, nah kenapa ikan itu kok nggak pernah merem di air, karena ikan itu hidupnya di air, saya bilang gitu. Coba ini kalau nggak di air kan dia nggak bisa lompat-lompat itu karena dia nggak bisa hidup. Kalau lama-lama seperti ini mati dia, aku bilang gitu. Makanya dia hidupnya di air, karena dia hidup di air ya udah biasa lah, nggak merem kena air karena memang kehidupannya di air. Nah sementara Alif ini kan hidupnya kan di daratan. Kalau kamu masuk ke kamar mandi, bak mandi sampai tenggelam gini kamu bisa, enggak nanti aku mati. Iya karena kamu hidupnya di darat, makanya kamu nggak bisa kena air, matanya pas melek itu nggak bisa, saya bilang gitu. Oh gitu ya gitu. Jadi itu yang kebetulan saya bisa jawab. Banyak pertanyaan kadang yang saya susah untuk menjawabnya, ki opo yo ngono kayak gitu. Nah karena memang itu usia-usia pada masa golden age itu seperti itu gitu. Makanya kan hakikat manusia itu kan homo sapiens itu tadi, rasa ingin tahunya itu cukup tinggi gitu. Makanya pilar pendidikan level yang paling dasar adalah learning to know, belajar untuk mengetahui. Kenapa sih, kenapa sih, kan kayak gitu. Kemudian learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu atau melakukan. Jadi contohnya ini adalah ketika kalian awal-awal sekolah, awal-awal sekolah kita contohkan seperti mata pelajaran kayak IPA atau apa gitu ya. Lebih tepatnya IPA untuk memudahkan penjelasan ini ya. Jadi gini, eh ketika kalian ketika kalian diajari tentang ini, eh contohnya kalau praktek-praktek, saya bukan orang IPA ya, takut salah menjelaskan. Gini aja gampangnya. Ketika kalian mengaji misalkan atau pelajaran agama, nah guru menjelaskan tentang makna tentang bagaimana akhlak akhlak yang baik, keutamaan akhlak yang baik, berperilaku yang baik, gini-gini dan lain sebagainya gitu kan. Bagaimana akhlaknya Rasulullah, sampai cerita-cerita Rasulullah itu meskipun di apa itu di dijahati sama orang kafir tapi tetap tetap berbelas kasih, tetap lembut gitu-gitu. Nah, kalian kan biasanya kan akan ini kayak sebegitunya. Jadi ada perubahan perilaku. Biasanya ada perubahan perilaku. Nah, ini learning to do. Learning to do. Nanti juga akan ini nanti contoh tadi juga akan bisa dijadikan sebagai contoh afektif ya. Jadi gini, ketika anak itu sudah tahu tentang agama, pelajaran agama, gini 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 gini, keutamaan menutup aurat bagi yang perempuan gitu. Nah, dia akhirnya akan yang pertamanya nggak berhijab jadi berhijab. Ada perubahan perilaku. Ini afektif ya. Yang tadi ya kan ada kognitif, afektif, psikomotorik, afektif.
Nah, ini juga merupakan learning to do, belajar untuk melakukan. Jadi dia menerapkan bagaimanakah saya menjadi muslimah yang benar setelah tahu, setelah setelah to know itu tadi kan akhirnya to do. Dia akan melakukan itu, gitu. Kemudian learning to be, belajar untuk menjadi diri sendiri, gitu. Learning to live together, belajar hidup dalam kebersamaan. Dia akan tahu. Makanya kan kalau dalam perspektif agama, semakin orang tinggi ilmu itu biasanya akan lebih tawaduk karena dia tahu orang yang banyak ilmu itu banyak belajar. Semakin orang banyak belajar, dia tahu ternyata aku bodoh amat yo. Banyak hal yang tidak aku ketahui sehingga dia banyak belajar lagi haus akan ilmu. Dia akan tawaduk, akan lebih menunduk, lebih tawaduk itu apa ya istilahnya itu? Rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati gitu. Eh, Profesor-profesor itu kan gak ono profesor sing mayak itu, gak ada kan, karena itu tadi gitu, learning to live together. Seorang profesor itu pasti akan berpikiran bagaimana dia akan memberikan dampak dampak keberadaan dia ini memberi dampak positif atau kebermanfaatan dirinya di masyarakat selaku profesor itu seperti apa. Nah, itu nggak sangat jarang profesor sombong, mungkin itu jarang banget gitu. Karena ya itu tadi, itu sudah apa ya istilahnya, ya itu tadi gitu loh, prosesnya itu memang seperti itu gitu. Makanya nggak usah heran ya, gak soro-soro kalian aja nanti kalau udah S1 lulus habis sarjana untuk mayak ngono kan, boleh S1 S2 juga kayak gitu. Nah, tapi ketika dia lulus dokter misalkan, karena dia akan tahu, paham posisi atau kondisi dia itu seperti apa. Jadi bukan kayak misalkan saya aja belum lulus dokter ya, tapi saya juga sekarang udah paham. Bahkan saya sudah memikirkan kalaulah saya nanti sudah lulus dokter, apa kebermanfaatan saya di sini gitu. Saya menganggapnya itu bukan sebuah gelar gawe keren-kerenan, enggak. Justru itu merupakan beban amanah. Karena dokter itu kan otomatis kan kebermanfaatannya harus lebih besar daripada seorang magister kan kayak gitu, gitu. Kemudian peserta didik, individu yang merupakan suatu totalitas kesatuan psikofisik yang tidak dapat dipisahkan, mempunyai keunikan masing-masing yang berbeda-beda satu dengan lainnya. Sebagaimana yang pernah saya jelaskan di perkembangan di pengantar pendidikan semester lalu kan di angkatan kalian ini, itu bahwa siswa atau individu itu adalah makhluk yang unik. Kenapa dikatakan unik? Karena manusia itu atau individu itu memiliki karakter yang berbeda-beda, tipikal yang berbeda-beda. Keunikan-keunikan ini ditimbulkan karena adanya faktor hereditas, environmental, dan faktor diri. Inilah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan itu. Nggak akan pernah sama, jangankan satu kelas. Satu keluarga aja, anak kandung, anak ke satu, dua, tiga, empat, lima, itu aja udah berbeda gitu. Itulah kenapa manusia itu unik. Peserta didik pun juga gitu, unik. Memiliki keunikan masing-masing. Homo trieka, individu manusia sebagai satu kesatuan memiliki peran sebagai makhluk religius, makhluk sosial, dan makhluk individual. Gitu. Jadi di sini seperti yang saya contohkan tadi kan. Jadi manusia sebagai makhluk religius, tanpa disadari, naluriah manusia itu meyakini adanya kekuasaan yang maha kuasa gitu. Sekalipun orang ateis itu juga meyakini adanya kuasa, ada apa ya, kasaran itu gini loh, masa mengatakan Tuhan seseorang apa ya istilahnya, ada yang maha kuasa gitu. Dia percaya ada yang maha kuasa di jagat bumi ini, ada yang maha kuasa di antara atau di atas yang maha kuasa. Tapi dia tidak tidak meyakini Tuhan, kan ateis kan ngono, tapi dia percaya ada yang maha kuasa itu ada gitu. Nah, itu sudah naluriah manusia. Makanya kan dia butuh
butuh asupan keagamaan ya, asupan keagamaan. Jadi eh, ada ada guru guru bukan guru saya secara langsung sih, istilahnya ada seorang ustadz besar gitu, kebetulan saya sering mengikuti pengajiannya kayak gitu. Itu mengatakan begini, jadi hati itu ibarat ibarat manusia, antara gini, hati, ilmu dan hikmah itu bisa diibaratkan atau dianalogikan sebagaimana manusia dengan makanan. Manusia kalau tidak makan, 3 hari tidak makan, tidak minum, maka dia akan mati. Kalau nggak mati mungkin sakit parah kan, sakit nemen kan kayak gitu, bisa-bisa menyebabkan kematian. Sama halnya dengan hati. Hati kalau tidak disirami dengan ilmu, hikmah, itu akan mati selama 3 hari berturut-turut. Nah, ilmu hikmah di sini nggak harus ilmu agama juga ya, bisa jadi dengan pelajaran. Nah, kalian misalkan kalau untuk mata kuliah kalian aja nggak pernah belajar, nggak pernah ini, kan tumpul otak kalian itu, kebiasaan kopas, nggak akan bisa mengasah keterampilan. Begitu juga dengan hikmah atau ilmu agama itu ya. Nah, karena naluriah manusia tadi sebagai makhluk religius, ada keyakinan yang maha kuasa kan seperti itu. Nah, kalau tidak disentuh bagian itu, maka dia akan mengalami kekosongan. Inilah yang menyebabkan biasanya seseorang akan terombang-ambing, gampang terpengaruh hal-hal yang tidak baik seperti itu. Karena pada dasarnya dia mengalami ada ruang kosong yang dia sendiri tidak tahu bagaimana untuk mengisinya gitu. Nah, tapi kalau orang itu ya, untuk yang Nasrani ya ke gereja, yang Islam sholat, mengaji. Nah, ibadah ya, tepatnya ibadah. Jika diisi dengan ibadah dan sebagainya, itu akan ada ketenangan tersendiri gitu. Itu sudah naluri manusia seperti itu. Fitrah manusia itu seperti itu. Nah, kemudian makhluk sosial, kita ketahui bahwa manusia itu dia dapat hidup sendiri, pasti butuh orang lain kan gitu, nggak bisa dia hidup seindependen siapapun, itu pasti dia akan butuh pihak lain atau manusia yang lainnya. Dan makhluk individual, di sini Bu, ini kok gak bertentangan tak Bu dengan makhluk sosial? Ya enggak, karena memang yaitu tadi, satu kesatuan ya, ada unsur religiusnya, makhluk sosial, ada makhluk individual gitu. Adalah satu waktu atau satu tertentu seseorang itu akan muncul individualistisnya, itu akan keluar gitu. Dan ya memang harus seperti itu, dan memang itu sudah manusiawi gitu loh gitu. Kemudian prinsip-prinsip perkembangan. Yang pertama, perkembangan melibatkan perubahan. Saya rasa sudah jelas seperti yang Pak jelaskan tadi ya. Kemudian perkembangan awal lebih kritis, ya seperti yang tadi Lian Tuno yang terlalu banyak tanya ketika anak-anak di usia golden age gitu ya, lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Kemudian perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Perkembangan mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Jadi yang seperti saya katakan tadi ya, mengikuti pola tertentu dan dapat diramalkan itu tadi. Kalau tengkurap pasti duduk, berdiri, berjalan, ditata, kemudian bisa berjalan, berlari seperti itu. Perkembangan sudah. Kemudian selanjutnya, pola perkembangan memiliki karakteristik tertentu. Ini nanti akan dibahas di ini ya, materi selanjutnya. Ada karakteristik individu nanti, atau karakteristik perkembangan nanti ada, mulai masa pranatal sampai usia lanjut. Terdapat perbedaan individu dalam perkembangan. Kemudian nah ini gini, perbedaan individu dalam perkembangan, tidak semua orang seperti yang saya katakan tadi ya, dia belajar dari pengalaman untuk bisa berkembang. Nggak semua orang bisa belajar porsinya itu sama. Ada yang langsung bisa belajar atau mengambil hikmah untuk bisa lebih dewasa, ada yang lambat memaknai itu gitu. Kemudian ada juga kalau yang secara kuantitatif, secara fisik ya, secara fisik, ada sebagian anak atau individu itu habis tengkurap duduk, tidak pakai berangkang langsung bisa berdiri, ada.
Tapi kan nggak loncat-loncat, tetap mengikuti pola tertentu dan bisa diramalkan gitu. Ada yang seperti itu gitu ya. Kemudian ada anak yang bisa bicara dulu jalannya belakangan. Ada yang bisa berjalan dulu bicaranya belakangan. Nah, itu perbedaan individu dalam perkembangan. Setiap periode perkembangan memiliki karakteristik khusus. Kemudian terdapat harapan sosial pada setiap periode perkembangan. Ini biasanya masuk ke tugas-tugas perkembangan ada itu. Mulai tugas perkembangan pada anak usia sekolah, remaja, dewasa ada. Kemudian setiap perkembangan mengandung bahaya potensial atau resiko. Eh, kita contohkan misalkan pada saat remaja pertengahan. Nah, ini kan masa-masa confuse ya bagi remaja karena gini. Analoginya itu gini. Kasarannya itu gini. Remaja remaja itu proses pencarian jati diri kan. Proses pencarian jati diri yaitu tadi kan masa transisi dari anak-anak ke dewasa kan kayak gitu. Kasaran itu gini, diajak kondangan iki wis gede kan gitu. Diarani gede rek isih cilik kan kayak gitu. Nah, ini sebenarnya masa tersulit pada masa perkembangan individu adalah pas masa transisi itu tadi. Ibaratnya itu adalah kalian bisa membayangkan begitu kalian misalkan dulu ketika mulai dari sekolah sampai kuliah nggak ada pengalaman, kebetulan sekolahnya di openi terus sama orang tua, nggak pernah kuliah sambil kerja, karo rasane sulit cari uang dan kerja itu gimana gitu. Kan kalian ada suasana zona aman di situ. Begitu lulus rezeki kalian langsung keterima kerja di perusahaan tertentu gitu ya. Nah, di perusahaan kan, di tempat kerja kan biasanya ada target-target pekerjaan kan, kasih tugas ini, deadline ini, deadline ini, deadline ini. Itulah yang dirasakan oleh remaja transisi. Bisa dipahami kan maksud saya gitu. Ada beban yang kadang dia sendiri itu bingung harus menyelesaikan bagaimana. Makanya rentan sekali dia itu terjerumus ke hal-hal negatif, dunia malam, kemudian ya segitu-gitulah gitu, karena ya itu tadi ada beban-beban psikis yang cukup berat yang sebenarnya kadang dia tidak tahu harus bagaimana. Makanya pada usia-usia atau fase itu perlu adanya pendampingan khusus dari orang tua. Nah, orang tua harus bersikap seperti teman, jangan seperti orang tua yang selalu jadi tutor kayak gitu, enggak. Sekali ya tutor, mentor, tapi juga sebagai teman curhatnya supaya anak ini bisa diarahkan lebih mudah gitu. Kemudian yang ke-10, kebahagiaan bervariasi pada berbagai periode perkembangan. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan diajukan pertanyaan gitu. Rencananya ini akan saya upload di YouTube saya. Nanti untuk pertanyaan atau apa bisa di kolom komentar YouTube atau nanti kita bahas di Telegram tanya jawabnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.